Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Teman-teman, kita mau berbicara tentang langkah awal dalam menangani kecemasan. Ya, ini menarik ya teman-teman, karena banyak di antara pasien-pasien saya waktu datang dengan gejala psikosomatik itu tidak menyadari sebenarnya itu cemasnya dari mana. Nah, nanti kita akan coba urai sedikit satu-satu bagaimana proses terjadinya gejala tersebut ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau teman-teman itu mengalami gejala kecemasan, sebenarnya gejala kecemasan itu biasanya terbagi dua. Gejala psikologis dan gejala fisik atau somatik. Maka daripada itu, saya di bidang keahlian saya psikosomatik seringkali menemui kasus-kasus gangguan kecemasan yang mempunyai dua macam problem ini. Problem psikologis dan problem somatik atau dua-duanya. Jadi, kalau kita lihat, banyak loh pasien yang mengalami gejala cemas, itu hanya psikologisnya saja. Perasaan kekhawatiran yang berlebih, pikiran terus yang overthinking atau negatif terhadap segala sesuatu hal, kebanyakan kepingin mau melakukan segala sesuatunya segera, terburu-buru, ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak jelas, arahnya kemana, bagaimana mengendalikan juga susah, sehingga kelihatannya hidupnya jadi serba berat karena begitu banyak kecemasan yang dialami. Nah, ini kalau kita perhatikan, biasanya mereka sudah menyadari hal tersebut dan akhirnya nggak sanggup lagi, berobatlah ke dokter jiwa. Pasti udah pernah mencoba segala macam hal ya, dengan berbagai teknik, bahkan hipnoterapi, TRE mungkin, ya, karena dianggap punya masalah traumatik atau PTSD, kemudian juga bisa menggunakan teknik-teknik kognitif terapi, bahkan pernah ke psikolog ya, tapi kok tetap nggak bisa nih. Ya, karena memang ada beberapa faktor gejala kecemasan yang sifatnya psikologis itu, problem pertamanya harus diperbaiki di mekanisme sistem di otak. Jadi otaknya dulu diperbaiki, secara umum bisa dengan menggunakan obat. Nggak heran banyak juga pasien yang dirujuk oleh psikolog ke psikiater. Ya, banyak teman-teman psikolog merujuk kepada saya. Karena mereka menganggap problem psikologisnya ini susah untuk diperbaiki kalau si pasien masih sangat cemas dengan pikiran-pikirannya sendiri tersebut. Nah, lalu problem yang seringkali kedua yang cukup banyak dialami oleh kami, dokter-dokter jiwa, dan juga khususnya saya di bidang psikosomatik adalah pasien yang datang dengan keluhan fisik yang lebih dominan. Bahkan kalau bisa dikatakan hampir semua gejalanya lebih ke gejala fisiknya itu. Si pasien bisa tidur, sehingga dia merasa, saya kok bisa tidur? Nggak ada masalah kalau saya tidur. Saya juga nggak cemas-cemas banget, biasa aja gitu. Tapi, saya merasakan keluhan fisik yang sangat dominan. Terutama di lambung. Ya, di lambung, ya, serasa kayaknya tuh nggak membaik. Sehingga kalau demikian, ketika si pasien seperti ini datang ke dokter penyakit dalam atau dokter umum, itu akan difokuskan pada gejalanya. Nah, gejala lambung, misalnya dia datang ke dokter lambung, juga akan difokuskan untuk mengatasi gejala lambungnya. Namun sayangnya, banyak di antara kondisi seperti itu tidak mendapatkan perbaikan signifikan. Si pasiennya jadinya akhirnya menjadi kesulitan. Ya, kenapa? Katanya ada problem dikaitkan dengan gejala tuh ada. Gejalanya ada. Saya bukan bilang nggak ada. Gejalanya ada. Si pasien ada gejala lambungnya. Ada gejala seperti gastritis, ada seperti kembung ya. Tapi sayangnya dia tidak bisa membantu ya proses dengan pengobatan lambung yang biasanya diberikan oleh dokter-dokter tersebut. Nah, akhirnya bingung ya. Sampai akhirnya dokternya sendiri kadang-kadang kalau kita lihat di beberapa kali kayak ketemu sama pasien-pasien itu mereka memberikan obat racikan yang ada obat anti cemasnya, ada antidepresannya. Di beberapa negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, bahkan
si dokternya itu memberikan langsung antidepresan. Ya, saya pernah tuh dapat pasien, terus kemudian saya tanya, ini obat apa yang diberikan, Bu? Oh, ini ada dok, ada obat lambung juga. Terus saya pasti coba lihat, oh ternyata isinya adalah obat antidepresan. Saya tahu itu merek, salah satu merek yang dikenal gitu ya. Jadi, ini mah antidepresan, Bu. Berarti sebenarnya ibu mungkin dianggap punya problem ya dengan masalah penggunaan obat-obat antidepresan pada kasus-kasus lambung. Cuma nggak dikonsulkan ke psikiater. Sayangnya demikian ya. Nah, akhirnya si pasien akhirnya mencoba mencari informasi dan ketemulah dengan rujukan-rujukan yang ada, sebagian rujukannya dari saya misalnya di teks di dalam website ya, koran online ya, banyak saya tulis, atau di Kompasiana atau YouTube ya, seperti yang teman-teman dengar ini, bahkan belakangan ada di TikTok ya. Tapi saya lebih senang memberikan edukasi itu pada subscriber saya di YouTube, karena beliau-beliau di YouTube ini setia. Ya, mereka setia menanti setiap perkembangan ya dari saya gitu, dan saya juga senang ya membagi pengalaman-pengalaman saya, apalagi kalau saya keluar negeri, saya yang mendapatkan, walaupun ada sebagian yang nggak cocok dengan teman-teman. Kayak kemarin mungkin nggak banyak yang dengerin tentang depresi, karena merasa saya bukan depresi dok, saya psikosomatik cemas misalnya. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja kan, karena gangguan kejiwaan tuh banyak ya. Ada lebih dari 150 macam jenis gangguan kejiwaan ya. Jadi ya boleh-boleh saja kita mendengarkan juga yang lain gitu. Nah, ketika orang itu datang ke dokter dengan gejala somatik atau gejala fisik yang berat, yang dominan, maka dokter jiwa pun akan fokus pertama kali membantu. Cuma bedanya, obat yang digunakan untuk membantu itu bukan obat seperti yang biasanya dokter penyakit dalam berikan. Jadi memang sedikit berbeda, ya. Tapi bisa membantu, bisa, ya. Banyak pasien-pasien yang sudah mengalami kesembuhan dalam artian gejalanya membaik. Dan ini salah satu yang penting ya untuk diketahui sama teman-teman. Karena bagaimanapun situasi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengelola pemikiran dan perasaan kita dengan baik gitu ya. Supaya kita bisa mencoba menstabilkan atau melihat kembali, menganalisis kembali apa saja hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan di dalam bagaimana mengelola pikiran dan perasaan tersebut. Yang lebih repot lagi adalah kalau dua-duanya ada. Ketahuannya itu dari mana teman-teman? Yaitu biasanya ya, kalau cemas, gejala psikologisnya itu jauh lebih bertahan, lebih gampang kita kenali dengan cara seperti itu ya. Jadi orang-orang dengan gangguan lambung itu dengan cemas, biasanya cemasnya yang bertahan lama. Lambung gejalanya, psikosomatiknya bisa hilang loh. Jadi teman-teman yang benar-benar psikosomatik, makin lama makin kesini setelah saya berkutat dengan berbagai macam kasus psikosomatik sejak 15 tahun yang lalu, saya sudah semakin menyadari bahwa banyak di antara teman-teman itu yang gejala psikosomatiknya tuh lebih dominan, pure gitu ya, murni di gejala psikosomatiknya tuh sampai 80% deh. Namanya karena penyakitnya lama, jadi dia agak stres ya wajar. Tapi basicnya dia tuh nggak mikirin konteks lain selain daripada penyakitnya. Dan juga kecemasannya itu tidak seperti kayak orang kecemasan menyeluruh. Lebih fokus ke gejala sakitnya saja. Nah, psikosomatik ini diperbaiki dengan pengobatan yang tepat dan cepat, itu bisa membantu baik dan bisa hilang sama sekali. Ya. Tapi kalau dia ada dua-duanya, cemas ada, gangguan kita bilang tuh psikosomatik dan gejala psikologisnya udah jelas lebih dominan psikologisnya bukan daripada somatiknya, maka kelihatannya pada proses pengobatan gejala fisiknya mungkin akan sedikit berkurang. Ya, adalah sedikit yang punya kombinasi dengan dua gejala tersebut. Tapi gejala kecemasannya itu bisa ya bertahan. Bahkan ada beberapa pasien yang mengatakan, loh dok, saya makan obat dokter itu kok makin parah. Loh, makin parah apanya pak? Saya jadi depresi nih, gara-gara makan obat dokter. Saya tanya, gejala fisiknya membaik nggak? Membaik. Hilang sama sekali. Nah, itu dia pak. Jadi, gejala fisik itu adalah cover, adalah penutup dari gejala basic atau gejala dasar yang Bapak alami. Apa gejala dasarnya? Itu depresi cemas. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, nggak usah heran kalau pengobatan psikiatri kok bisa beda gitu efeknya. Jadi malah
membantu dengan baik, tetapi sebagian ada yang merasa, loh kok awal pertamanya tuh, kok kenapa jadi gejalanya depresi ya, makin depresi gitu ya. Karena memang covernya itu dibuka, jadi lebih dominan si orang itu akan melihat dirinya apa adanya. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman di dalam proses terapi, karena kedepannya kalau orang psikosomatik bisa kambuh dok, bisa aja. Asalkan konteks cemasnya itu masih dominan. Tapi kalau misalnya memang nggak terlalu kelihatan nyata, biasanya sih kita tahu bahwa problem yang berkaitan dengan kecemasan biasanya somatik itu bisa hilang ya sama sekali. Tapi anxiety-nya kadang-kadang, apalagi kalau yang jenis panik, jadi psikosomatiknya itu lebih ke dominan gejala panik, maka kemungkinan besar juga akan sangat terbantu dalam proses perbaikan kalau perbaikannya satu-satu dulu, difokuskan dulu pada gejala fisiknya. Nanti kita lihat nih gejala fisiknya membaik, oh berarti memang dia psikosomatik. Tapi kalau misalnya gejala fisiknya nggak membaik, ditambah dengan gejala-gejala yang muncul seperti depresi cemasnya, maka proses terapi harus disesuaikan supaya bisa mencapai perbaikan. Yang penting juga teman-teman perlu nurut, karena ada beberapa yang menggunakan obat antidepresan atau anti cemas ya, tapi tidak sesuai dengan resep dokter atau dia beli sendiri. Ya, memang bisa gitu beli sendiri, bisa-bisa aja. Ya, namanya juga di Indonesia gitu ya, ada aja, tapi ya tidak disarankan ya teman-teman ya. Bahaya ya, karena gangguan kejiwaan itu walaupun kelihatannya tidak mengancam nyawa, tapi kalau teman-teman udah punya pikiran depresi, bunuh diri, itu tinggal dikit lagi. Jangan ya, jangan sampai demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.